Film ini dimulai dari sekelompok polisi melakukan penggerebekan di satu rumah di mana di sana dia menangkap beberapa orang termasuk salah satu wanita. Di rumah itu ada juga sekelompok anak-anak. Ternyata wanita yang ditangkap tadi adalah seorang pemakai dan pengedar. Sebenarnya wanita bernama Rowena ini akan ditangkap, tapi karena polisi melihat dia punya banyak anak, maka dia pun dilepaskan dan disuruh pergi karena jika dia ditangkap, anak-anak ini nggak akan ada yang mengurus. Jadi dengan cepat Rowena pun masuk ke mobil dan membawa anak-anaknya pergi dari sana. Sesampainya di sebuah motel, Rowena pun menyuruh anak-anaknya untuk bersembunyi di mobil, sementara dia dan anak tertuanya yang bernama Gracie pergi ke resepsionis. Mereka kompak berbohong dengan mengatakan mereka berdua baru mendapatkan musibah supaya mendapatkan kamar di malam itu dan berjanji akan membayarkannya besok setelah ibunya datang menyusul ke sana. Karena bujuk rayunya itu, akhirnya mereka pun dapat kamar. Mereka pun menikmati kolam renang motel di malam itu. Selain Gracie, dia juga punya 4 saudara tiri bernama Rose, Ryan, Johnny, dan Robbie. Mereka semua bukanlah saudara kandung, bahkan mereka masing-masing punya ayah yang berbeda-beda. Karena khawatir membangunkan manajer motel ini, Gracie pun menyuruh mereka semua untuk tidur dan beristirahat. Besoknya, pagi-pagi sekali, Gracie memanaskan mobil, sedangkan di kamar semuanya bersiap-siap mengamasi barang dan mereka pun berhasil kabur dari sana tanpa membayar uang yang mereka janjikan. Singkatnya, sampailah mereka di rumah Grandma Lou, ibunya Rowena. Grandma Lou yang tengah berada di pertemuan Bible pun kaget melihat kedatangan anak dan cucu-cucunya ini. Ketika mereka melihat kue, mereka pun seperti orang yang kelaparan. Grandma Lou pun heran dengan tingkah anaknya yang gak pernah berubah. Melihat kondisi anak cucunya ini, Grandma Lou pun kemudian membantu mereka mencari tempat tinggal. Grandma Lou awalnya cukup senang melihat kehangatan Rowena dan anak-anaknya ketika mereka mendiskusikan tentang masakan apa yang akan mereka buat. Namun Grandma Lou yang religius ini kaget ketika Gracie dan Rose gak tahu 10 perintah Tuhan. Rowena pun berusaha menutupinya, namun suasana yang tadinya ceria mendadak canggung karena Rowena yang marah-marah ketika ibunya menyuruh mereka kembali bersekolah, walaupun Rowena gak membawa mereka ke gereja. Suatu hari, Gracie kembali masuk ke sekolah. Gurunya pun agak kesal dengan kemampuan membaca Gracie yang masih terbata-bata. Hingga di dalam kelas, dia pun merasa malu. Ketika pulang sekolah, Gracie kaget melihat keadaan rumah di mana adik-adiknya disuruh menimbang dan membungkus pil narkoba yang akan Rowena jual. Ditambah lagi di rumah itu Rowena mengajak seorang pria bernama Ray. Gracie pun kecewa berat dengan ibunya karena bisa aja polisi datang kapanpun. Malam itu Ray membangunkan Gracie. Dia mengajak Gracie untuk bicara di luar. Ray mengatakan Rowena tengah pingsan di kamar. Ray hanya ingin jadi teman buat Gracie karena dia akan tinggal di situ. Awalnya dia bersikap baik sampai di depan kulkas, dia ingin melecehkan Gracie. Sadar akan hal itu, Gracie lalu memukul Ray dengan botol yang dibalas dengan pukulan di mukanya. Karena keributan itu Rowena pun terbangun, namun udah jelas-jelas Ray mencoba melecehkan anaknya. Rowena malah menyuruh Gracie untuk diam dan mengatakan kalau Ray adalah pria yang dia suka. Dia nggak peduli dengan luka di wajah Gracie karena dia lebih mementingkan nafsunya. Ketika di sekolah, gurunya bertanya siapa yang memukul wajah Gracie. Namun tentu aja Gracie mencoba berbohong. Tapi Pak Guru tahu ada yang nggak benar di keluarganya Gracie sehingga dia berniat untuk melaporkannya. Suatu hari Ray dan Rowena pun pulang. Ternyata udah 3 hari mereka pergi tanpa meninggalkan uang dan makanan. Rowena mengatakan kalau dia hanya bersenang-senang karena selama ini anak-anaknya mengikutinya terus. Di siang itu mereka mendengarkan suara sirene polisi berbunyi. Tentu aja, Rowena dan Ray kalang kabut berusaha membuang semua barang bukti ke toilet. Bahkan Ray pun langsung ditangkap ketika dia akan kabur. Gracie dan adik-adiknya pun kemudian dibawa dinas sosial, sementara Rowena ditangkap oleh polisi. Kali ini Gracie nggak membela Rowena seperti yang lalu-lalu. Dia membiarkan ibunya ditangkap karena dialah yang melaporkan hal ini kepada gurunya kemarin. Namun Gracie nggak tahu kalau ternyata mereka akan dipisahkan menjadi 2 kelompok. Dia akan dibawa bersama Rose, sementara Ryan, Johnny, dan Robbie akan dibawa dengan mobil yang berbeda. Malam itu Gracie dan Rose dibawa ke Juvenile Hall, sebuah tempat untuk pembinaan remaja. Setelah membersihkan diri, mereka pun diperkenalkan dengan tempat ini dan apa yang akan mereka lakukan di tempat ini. Keesokan paginya ketika berolahraga, mereka diprovokasi oleh 2 penghuni yang lain. Mereka pun diejek karena Rowena yang masuk penjara
dan dianggap sebagai pelacur. Rose pun berkelahi, namun Gracie membela adiknya itu sampai-sampai dia dikurung di kamar isolasi. Gracie mengatakan kalau dia ingin tahu keberadaan adiknya dan juga dia ingin menelpon neneknya. Singkatnya, setelah beberapa bulan mereka di sana, mereka pun keluar karena dijemput oleh Grandma Lou yang baru tahu keberadaan mereka. Grandma Lou mengatakan kalau sementara Gracie dan adiknya akan tinggal bersamanya. Grandma Lou juga menyampaikan kalau Rowena keluar nanti, dia akan dilarang untuk tinggal dengan anak-anaknya. Jadi negara akan memberikan uang santunan untuk Grandma Lou merawat Gracie dan adik-adiknya. Singkatnya, Ryan, Johnny, dan Robbie pun diantar pulang oleh petugas. Gracie akhirnya berkumpul kembali dengan adik-adiknya ini setelah beberapa bulan terpisah. Saking rindunya mereka semua, mereka pun memutuskan untuk tidur bersama karena begitulah mereka dulu. Namun Grandma Lou segera memisahkan mereka karena laki-laki gak boleh tidur dengan perempuan. Gracie dan Rose pun kembali ke kehidupan sekolah. Pagi itu Gracie mencoba untuk bolos hingga menabrak guru BK. Karena hal tersebut, Gracie pun ditanya mengenai kondisi akademiknya. Tes IQ terakhirnya menunjukkan angka yang rendah dan secara akademik dia tertinggal di belakang. Jadi Gracie gak boleh bolos sekolah. Gracie hanya ingin mencari kerja untuk cari uang. Namun guru BK tetap menyuruhnya sekolah karena hal itu adalah yang paling penting saat ini bagi Gracie dan juga masa depannya. Suatu hari di pelajaran olahraga, Gracie bisa berlari sangat cepat sehingga dia dinotis oleh seorang pemain football sekolah bernama Tommy. Dia menyarankan Gracie masuk tim lari, namun Gracie nggak punya waktu untuk itu. Pulang sekolah, Tommy mencoba mengantarkan Gracie pulang, namun Gracie menolak karena dia lebih memilih naik bis. Namun Tommy nggak kehilangan akal. Dia beralasan mobilnya mogok supaya dia bisa kenal lebih dekat dengan Gracie. Karena Tommy ingin tahu lebih banyak tentang Gracie, jadi Gracie nggak menutupi apapun. Our mother's a drug addict, and she's in jail right now. And I live here with my 3 half-brothers and half-sister. We're all bastards. We have different last names because we have different fathers. I haven't seen mine since I was 2. Namun mendengarkan kejujuran Gracie, Tommy nggak mundur sama sekali. Malahan, dia ingin menjemput Gracie besok pagi. Gracie akhirnya dapat pekerjaan di sebuah kafe. Waktu itu dia dikunjungi oleh Rose dan juga pacar barunya yang bernama Ricky. Karena waktu itu dia beralasan lupa bawa dompet, sehingga dia ingin Gracie membayar burger dan milkshake-nya terlebih dahulu. Rose seperti meniru atau nggak belajar dari tingkah Rowena ibunya yang nggak hati-hati dalam memilih pasangan. Bener aja, suatu siang ketika pulang sekolah, neneknya mengabari kalau Rose hamil. Waktu itu Rose memutuskan untuk berhenti sekolah dan tinggal bersama Ricky. Tentu aja Grace ingin Rose tinggal di sana, namun Rose udah membuat keputusan. Dia pun berjanji nggak akan bernasib seperti ibu mereka. Dua kakak adik ini pun akhirnya berpisah. Rose meninggalkan Gracie sendirian untuk mengurus adik-adiknya, sementara dia membuka kehidupan yang baru. Di lain hari di sekolah, Tommy dan Gracie mulai berteman. Bahkan Tommy meminta Gracie untuk mengundangnya makan malam, karena Tommy juga ingin berkenalan dengan Grandma Lou dan juga adik tiri Gracie. Jadi suatu malam Tommy pun diundang ke rumah. Awalnya makan malam dengan lancar dan ceria, sampai akhirnya Rowena datang. Dia udah keluar dari penjara dan gak ada perubahan sedikit pun dari dirinya. Dia bahkan membawa pasangan baru bernama Franco. Gracie pun mengajak Rowena ngobrol di luar. Dia ingin Rowena dan pacarnya pergi dari sana karena Gracie gak mau kehadiran Rowena di sana merusak segalanya dan juga mengganggu ketenangan adik-adiknya. Mendengarkan hal itu, Rowena berjanji kalau kali ini dia gak akan mengacaukannya lagi. Entah berapa kali Gracie harus percaya dengan ibunya ini. Akhirnya, Franco dan Rowena pun tinggal di sana. Sementara itu, Tommy berencana membawa Gracie ke orang tuanya. Tommy anak orang kaya, Gracie takut kalau orang tuanya nggak akan menyukai dirinya. Namun yang terpenting bagi Tommy adalah dia menyukai Gracie dan orang tuanya pasti juga akan begitu. Kepada orang tua Tommy, Gracie nggak menutupi apapun. Dia mengatakan semua hal seperti yang dia katakan pada Tommy waktu itu. Bahkan dia juga mengabari kalau Rose adiknya akan menikah dan lagi hamil. Di saat itu, Gracie sadar kalau dia terlalu kampungan. Selesai makan, Gracie tanpa malu meminta burger yang masih tersisa untuk dia bawakan ke adik-adiknya di rumah dan bisa dia panaskan buat besok. Ketika sampai di rumah, Gracie mendengarkan kalau Grandma Lou mengeluh pada Rowena yang merokok di rumahnya. Apalagi, Robbie mengadu padanya kalau dia melihat Rowena berhubungan badan dengan Franco di tempat tidurnya Grandma Lou. Karena hal tersebut, Grandma Lou menyuruh Rowena untuk pergi dari rumahnya dan berjanji akan memberikan uang santunan anak-anak kepada Rowena. Yang terpenting, Rowena nggak mengganggu anak-anaknya yang udah tenang. Namun Rowena pandai memainkan perasaan ibunya, sehingga malah ibunya yang merasa bersalah.
Gracie yang mendengarkan hal itu dari dapur pun gak percaya dengan tingkah ibunya itu. Ketika di sekolah, dengan didampingi oleh guru BK, Gracie dipertemukan dengan Bob, petugas dinas sosial. Dengan kembalinya Rowena ke kehidupan mereka, Bob berencana akan mengirim Gracie dan adik-adiknya ke panti asuhan. Namun Gracie bersikeras gak mau lagi dipisahkan dengan adik-adiknya. Dia berjanji akan mengeluarkan Rowena dari rumah neneknya. Namun, karena neneknya selalu menerima Rowena, maka hal itu pun ragu bisa dilakukan. Gracie pun mengatakan dia bisa mencari apartemen dan tinggal bersama adik-adiknya, apalagi saat ini dia juga udah punya kerjaan. Untungnya, walaupun Gracie berusia 17 tahun, ada cara untuknya menjadi orang tua asuh bagi adik-adiknya, namun itu harus disetujui oleh hakim dan itu merupakan tantangan yang besar. Gracie pun membuat keputusan bahwa jalan itu yang akan dia ambil. Gracie akan menjadi ibu untuk adik-adiknya. Karena keputusannya itu, dia pun bertengkar hebat dengan Rowena. Gracie tahu Rowena hanya menginginkan uang santunan untuk dirinya sendiri, bukan untuk anak-anak. Rowena menggila, bahkan dia mendorong ibunya ke dinding. You go to hell. I was born in hell. Leave before I call the cops. Rowena pun kemudian meninggalkan rumah, ibunya serta anak-anaknya. Di malam hari, adik-adiknya menyarankan untuk lari saja. Namun Gracie nggak mau lari dari masalah, dan mereka harus menghadapi ini lewat pengadilan karena ini adalah yang terbaik buat mereka. Singkatnya, sidang dengar pendapat pun dimulai. Hakim gak percaya dengan permintaannya Gracie. Dia pun memverifikasi Gracie layak atau tidak untuk hal ini. Guru BK pun memberikan kesaksian kalau akademik Gracie udah mulai meningkat dan dia akan mendampingi Gracie untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bob juga memberikan kesaksian kalau Ryan, Johnny, dan Robbie berkelakuan baik dan juga punya nilai yang lumayan. Untungnya, mereka juga memberitahu hakim tentang gimana cara Gracie mengurus mereka. Lebih baik dibandingkan dengan Rowena yang di kesempatan ini pun gak nunjukin batang hidungnya. Hakim pun mengatakan dia akan membuat uang santunan akan langsung dipindahkan dari neneknya kepada Gracie. Hakim pun memberikan waktu untuk Gracie selama 1 minggu mempersiapkan apartemen dan tempat tidur untuk ketiga adiknya ini. Hakim juga akan memberikan pekerjaan tambahan untuk Gracie. Dia juga akan mendapatkan 3 bulan percobaan pertama. This is highly unusual, but I'm giving you a chance to keep your family together. Thank you, Judge Donner. Thank you. Next case. Singkatnya, dengan ditemani oleh Bob, petugas dinas sosial, Gracie menunjukkan kondisi apartemen yang akan dia sewa. Apartemen lama yang harus Gracie bersihkan. Bob pun kemudian menyetujuinya. Selanjutnya, dengan ditemani oleh Tommy, mereka pun mencari tempat tidur. Melihat Gracie menyimpan uangnya di kaos kaki, Tommy pun mengajari Gracie kalau dia simpan uangnya di bank, maka dia akan mendapatkan bunga setiap bulan. Gracie pun baru tahu tentang hal tersebut. Selanjutnya dia pun membeli mobil bekas. Dengan kondisi yang tidak begitu bagus, tapi cukup untuk menunjukkan kalau Gracie bisa menjadi orang tua untuk adiknya. Gracie pun memulai kehidupannya yang baru dengan dukungan neneknya dan juga Tommy yang membantunya. Gracie juga mulai belajar tentang manajemen keuangan. Singkatnya, 3 bulan pun berlalu, tiba saatnya mereka dikunjungi kembali oleh petugas dinas sosial. Setelah briefing dengan adik-adiknya supaya mereka menunjukkan kehidupan yang stabil, Gracie pun siap menyambut Bob. Namun dikala itu bukan Bob yang datang, melainkan petugas yang lain. Setelah melakukan pemeriksaan tentang kebersihan apartemennya, kesehatan adik-adiknya dan juga semua hal yang ada di rumah itu, petugas ini pun memberikan perpanjangan 3 bulan untuk Gracie. Mereka pun lega mendengarkannya. Malam itu Grandma Lu memuji Gracie bahwa dia sangat pandai mengurus adik-adiknya. Bahkan Gracie lebih menjadi sosok ibu daripada Grandma Lu sendiri. Di lain kesempatan, Gracie bersama Robbie membeli susu. Ketika akan pulang, 2 anggota geng pun berseteru hingga tembak-tembakan. Gracie hanya fokus melindungi Robbie dan mobil mereka pun jadi rusak. Di rumahnya, polisi bertanya tentang si pelaku. Namun tentu aja Gracie nggak tahu karena dia melindungi Robbie. Ryan yang udah beranjak remaja mulai terlihat protektif ketika Gracie dalam bahaya. Dia bahkan memarahi polisi karena nggak ada di sana, sampai-sampai Gracie menyuruhnya untuk kembali ke kamar. Tommy juga datang ke sana begitu mendengarkan kabar ini. Untung aja, hanya mobil mereka saja yang terkena tembakan. Malam itu Tommy mengajak Gracie untuk membuat rencana. Adik-adiknya udah mulai besar, udah saatnya Gracie memikirkan dirinya juga. Namun Gracie masih belum bisa fokus kalau dia masih berada dalam pengawasan dinas sosial. Tommy ingin mengajak Gracie untuk mencari beasiswa supaya Gracie bisa kuliah. Keesokan harinya di sekolah, Tommy memberikan informasi tentang beasiswa foster family dan Gracie tinggal mengajukan permohonan. Ketika lagi bekerja, Gracie mendapatkan telepon. Ternyata itu dari rumah sakit.
Grandma Lu dirawat di sana. Ketika itu Grandma Lu mengigau bahwa yang datang adalah Rowena. Seperti mengeluarkan penyesalan dari hatinya yang terdalam, Grandma Lu meminta maaf pada Rowena karena kesalahan pengasuhannya dulu. Grandma menyalahkan dirinya sendiri dan mengatakan orang tua nggak selalu pintar. Gracie pun mendengarkan Grandma Lu hingga dia pun menghembuskan nafas terakhirnya di malam itu. Ketika di pemakaman, semuanya hadir bahkan Tommy dan Rose. Namun, Rowena nggak hadir mengantarkan ibunya ke peristirahatan terakhir. Setelah kembali ke rumah, Rowena pun datang. Tanpa adanya kesedihan di wajahnya, dia mengatakan kalau dia tersesat. Gak ada sedikit pun rasa kehilangan yang dia tunjukkan setelah Grandma Lu meninggal. Dia juga kaget melihat kehamilannya Rose. Rowena juga melihat Ryan, Johnny, dan Robbie, namun hanya Robbie yang menyambutnya karena Robbie masih kecil. Suatu hari ketika bekerja, Gracie mendapatkan surat balasan dari Braxton College. Dia pun membaca isi suratnya, ternyata beasiswanya pun diterima. Bukannya senang, dia malah bimbang. Di saat yang sama, rekannya mengabari kalau ada seorang pelanggan yang ingin berbicara padanya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai ayahnya Gracie. Namun Gracie antara senang dan bingung. Ketika berbicara empat mata, ayahnya mengatakan dia menunggu Gracie berusia 18 tahun, baru dia diperbolehkan menemui Gracie. Dia mengatakan tuduhan yang memukul Gracie waktu kecil adalah fitnahan dari Rowena hingga dia pun ditahan. Namun dia bukanlah seorang ayah yang Gracie harapkan kedatangannya. Dia datang hanya untuk meminta tanda tangan Gracie untuk mendapatkan tunjangan anak. Gracie pun menandatangani dan menyuruh ayahnya untuk menghilang. Singkat cerita, Gracie menyelesaikan sekolahnya dan menjadi salah satu lulusan terbaik. Bu Guru BK pun memberikan selamat pada Tommy dan Gracie. Bu Guru juga mengatakan dia bangga kalau Gracie akan lanjut kuliah karena beasiswanya diterima. Mendengarkan hal itu, Tommy pun kaget karena dia nggak diberitahu. Malam itu ketika dinner, Tommy bertanya kenapa dia nggak diberitahu. Ternyata Gracie masih khawatir pada ketiga adiknya. Kalau dia kuliah nanti, siapa yang akan mengurusi mereka? Tommy pun membuat keadaan makin sulit. Dia bertanya tentang prioritas hidupnya Gracie. Tommy ingin Gracie kuliah dan biarkan orang lain mengadopsi adiknya. Tommy terobsesi untuk hidup bersama Gracie dan punya kehidupan mereka sendiri tanpa Ryan, Johnny, dan Robbie. Mendengarkan hal itu, Gracie pun dipaksa harus membuat pilihan antara dirinya atau ketiga adiknya. Dan Gracie pun memilih adik-adiknya daripada Tommy. Jika adik-adiknya harus diadopsi, maka dirinya lah yang akan melakukannya. Untuk hal tersebut, dia pun bertanya kepada pengacara kenalannya apakah dia bisa mengadopsi adik-adiknya sendiri dikarenakan mereka berbeda ayah. Tentu aja ini akan menjadi kasus yang unik karena belum pernah terjadi sebelumnya seorang kakak tiri ingin mengadopsi adik tirinya. Pengacara pun mengatakan ini adalah hal yang gila, namun mereka harus bisa meyakinkan hakim untuk hal itu. Singkat cerita, sidang pun akan dilakukan. Gracie mempersiapkan mereka semua dengan penampilan terbaik mereka. Ketika di toilet, saking groginya menghadapi persidangan ini, Gracie sampai mual-mual. Namun sementara itu, Rowena yang diharapkan gak datang malah hadir di sana, sehingga di dalam nanti Gracie akan melawan ibunya sendiri. Ketika itu Rowena tampil dengan rapi, mendandani dirinya sendiri. Dia pun menjanjikan anak-anaknya untuk mengajak mereka membuka lembaran baru dan pindah ke sebuah peternakan dan hidup berlima. Namun tentu aja Gracie gak mau lagi percaya dengan janji-janji Rowena. Singkatnya persidangan dimulai. Rowena mengatakan kalau dirinya udah berubah. Dia udah menata hidupnya, bahkan dia udah ikut kelas parenting. Namun hakim tahu kalau Rowena baru datang satu kali pertemuan. Rowena mengatakan kalau dirinya menginginkan kehidupan yang layak untuk anak-anaknya. Karena itulah dia ingin kembali bersama. Dan Rowena menilai Gracie adalah gadis kecil yang belum bisa menjadi ibu. Gracie langsung mengatakan kalau selama ini dia yang mengurusi semua kebutuhan adik-adiknya. Apalagi hakim udah menerima laporan dari petugas dinas sosial. Karena mereka saling berdebat, akhirnya hakim memanggil Ryan, Johnny, dan Robbie untuk masuk ke dalam. Hakim pun bertanya kepada mereka satu persatu, siapa yang mereka pilih untuk hidup bersama. Ryan Walker, Johnny Blicker, and Robbie Lucasio. Who do you want to live with? But I would rather live with Gracie. What? John, look at me. Miss Larson? Look at your mother. Miss Larson? Your Honor, I've been with Gracie all our lives. She feeds us and reads to us and helps us with our lessons. That's what a mother does, right?
I would like to sleep in my own bed and go home with Gracie. Clearly, she's poisoned them or brainwashed them to be scared of me. Karena mereka bertiga memberikan kesaksian yang jujur dari dalam hati mereka, akhirnya hakim memutuskan untuk memberikan Gracie hak asuh karena dirinya lebih stabil dan anak-anak merasa aman dan nyaman bersama Gracie. Rowena pun menggila karena dia nggak bisa melihat lagi anak-anaknya karena hak orang tuanya dihentikan. Hakim kemudian mengingatkan Gracie bahwa nggak ada jalan kembali setelah keputusan ini dan mulai hari ini Gracie resmi menjadi ibu mereka. Mereka pun kemudian disuruh menemukan sebuah nama keluarga supaya nama belakang mereka sama. Ryan pun membaca papan peresmian, sebuah nama pun diambil, yaitu Weatherly. Ibaratnya, seperti kehidupan mereka yang baru aja melewati cuaca yang buruk. This is a miracle. It's a first. I want to see you guys when you graduate. Gracie Weatherly, Ryan Weatherly, Johnny Weatherly, and Robbie Weatherly. Hakim mengatakan bahwa ketika membaca kasus ini, dia sempat nggak percaya dan takut memberikan keputusan yang salah. Tapi melihat kebersamaan mereka, Hakim tahu bahwa dia udah membuat keputusan yang tepat. Gracie akhirnya menjalani kehidupan sebagai ibu yang bekerja, sekaligus lulus dari perguruan tinggi dengan IPK 3,9. Ryan bekerja paruh waktu sepulang sekolah, Johnny jadi siswa yang berkembang, dan Robbie ingin menjadi hakim ketika dia besar nanti. Film pun selesai. Gracie, seorang remaja yang tumbuh dalam lingkungan disfungsional dengan ibu yang kecanduan narkoba, menunjukkan keberanian luar biasa dengan mengambil alih peran sebagai wali bagi adik-adik tirinya. Film ini menyoroti pentingnya tanggung jawab, tekad untuk mengubah nasib, serta bagaimana kasih sayang dan tekad seseorang dapat mengalahkan keadaan sulit. Pesannya jelas, keluarga bukan hanya tentang hubungan darah, tetapi tentang mereka yang saling mencintai, melindungi, dan berjuang bersama. Mungkin itu aja buat video kali ini, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.